prodi itu sudah dibuat sedemikian mungkin biar kalian punya runtutan, ada step-stepnya kalian memahami bagaimana kalian nantinya bisa sebagai pejabat ataupun nantinya kalian masuk ke sebagai pelaksana ya, operator kereta api ataupun sebagai regulator, harapannya seperti itu ya nanti. Oke, terima kasih tadi LSD yang sudah menjawab. Dan kita masuk langsung saja ya ke slide yang tadi saya share. Oke, ini saya mengambil dari UPJ ya. Dan memang saya tadi dikabarkan Pak Sadilnya tidak bisa, jadi saya mencari yang memang relevan untuk refresh ya. Saja untuk materi nanti saya share ke ketua kelas ya, untuk bisa kalian baca dari yang sudah di-share sama Pak Saridal. Jadi terminal KA itu ya, satu stasiun. Stasiun itu depan dari titik yang lain. Lalu ada pejabat-pejabatnya, ada anggota-anggotanya. Disilakan kalian cari siapa saja yang berperan dalam pengaturan KA, bagaimana prosedurnya. Mereka sudah banyak yang disampaikan. Nah, untuk memastikan kereta itu aman, berarti kan harus ada serambu atau semboyan ya, ada kereta api. Saya yakin kalian semua sudah paham, sudah menguasai untuk rambu-rambu dan semboyan pada KA ya. Nanti silakan kalian coba cari lagi teman-teman. Yang terakhir ini yang paling utama ya, GPK ya, grafik perjalanan KA. Karena GPK inilah yang mengatur bagaimana kereta itu bersilangan, kereta itu langsir, berhenti ya. Nah, istilah-istilah seperti itu kalian harus tahu ya, teman-teman. Jadi memang eh, keilmuan kita ini ya teman-teman, ya, kereta api ini masuknya ke transportasi ya. Tapi tidak bisa kita juga sebut sebagai transportasi secara utuh ya. Tapi memang di dalam kereta api itu ada lagi bidang-bidang lain, ada persinyalan, ada prasarana ya. Prasarana itu yang memang beririsan dengan teknik sipil ya. Teknik sipil itu saya kan background saya teknik sipil, jadi beririsan itu pada prasarana, misalnya bangunan stasiun, bangunan hikmat, terowongan, jembatan. Kayak nanti kalian sudah mulai mengira-ngira nih, sudah mulai merencanakan kalian akan KP di mana, dan saya harap KP itu nanti menjadi eh, jembatan kalian ya untuk melanjutkan tugas akhir. Ya, mungkin sekarang memang kalian masih menjalankan ini ya, organisasi ya, mungkin ada yang ikut himpunan di sini mayoritas. Ya itu jangan sampai jadi hambatan karena kalian juga wajib memiliki soft skill ya, soft skill komunikasi, cara kalian mengatur teman itu nanti berguna teman-teman ketika kalian bekerja ya. Jadi jangan anggap mengikuti himpunan itu ya sebagai beban ya, tapi itu juga nanti membangun pribadi kalian nanti eh, lebih baik, kemudian juga kalian bisa berkembang lebih. Nah, selanjutnya nih pendahuluan ya. Selain kita membutuhkan ketersediaan jalan, rel, dan kendaraan, di sini lokomotif dan kereta ya. Nah, ini sarana teman-teman ya. Jadi sarana itu bisa kita sebut mayoritas itu ke mesin ya. Karena bagian-bagian dari kereta itu kan mayoritas ada turbocharger, ada mesin ya. Ini saya sambil berjalan juga saya sambil belajar ya teman-teman. Karena background saya sipil, jadi mau nggak mau saya belajar lagi karena kita harus kita itu tidak bisa berhenti belajar cukup sampai misal ya sampai berkuliahan ya, karena kewajiban saya juga memberikan pengajaran ya ke teman-teman. Juga saya juga harus kalian juga ya, kalian sebagai mahasiswa juga harus mengetahui apa saja di kereta api itu ya. Kan kalian nanti lulus mendapatkan 144 SKS ya minimal. Jadi jangan sampai mata kuliah yang sudah kalian dapatkan itu sampai lupa ya, terutama mata kuliah dasar dari semester 1, semester 2. Ini sebagai insight aja ya, kita sharing aja teman-teman ya. Di pengalaman saya menguji kakak-kakak kalian, ya sudah cukup baik ya, sudah banyak yang memahami tentang mata kuliah dasar, eh, mata kuliah
ini ya pengantar sebelum masuk mata kuliah prodi. Di mata kuliah semester 3 4 itu yang paling banyak ya, banyak berkontribusi dalam mata kuliah inti prodi misalnya pengaturan lalu lintas, sistem persinyalan. Di sistem persinyalan itu ada namanya istilah fail-safe ya, ada istilah moving block, fixed block tadi yang seperti yang saya sampaikan. Nah, istilah-istilah itu biasanya nanti ditanyakan di Kopre. Ini saya kasih apa seperti kisi-kisi lah ya, biar kalian juga tidak lupa apa yang sudah kalian pelajari. Intinya intinya adalah jangan sampai satu mata kuliah itu kalian tidak mengetahui sama sekali. Jadi usahakan ada yang kalian dapatkan di luar kalian diuji melalui UTS dan UAS ya, dan tugas. Itu memang kewajiban kalian. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan satu mata kuliah itu adalah kalian wajib mengikuti UTS, UAS, dan tugas ya. Dan itu kalian harus hadir di perkuliahan. Nah, ini mungkin sudah kalian pahami ya, kereta api itu fungsinya apa, melayani naik turun penumpang, bongkar muat. Kalau kita di Sumatera ada kereta Babaranjang, ada kereta TEL ya. TEL itu kertas ya teman-teman ya, kalau salah ya. Sinarmas ya. Ada kereta Pertamina itu di daerah di Free 3 ya. Kalau di Free 4 saya kurang paham. Kayaknya nggak ada ya kereta Pertamina. Koreksi ya kalau saya salah ya. Kemudian ada kereta semen ya, semen Batu Raja kalau nggak salah. Jadi memang Bandar Lampung itu sebagai simpul utama transportasi kereta ya teman-teman ya. Jadi memang dulu Belanda itu membangun kereta api itu sudah memikirkan jangka panjang karena memang sumber daya alam di Sumatera ini khususnya di Lampung dan Sumatera Selatan memang sangat banyak. Makanya mereka itu membangun di daerah-daerah yang memang memiliki potensi Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Sumatera Barat kan. Lalu ada Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu dominan CPO ya, crude palm oil atau kita sebut minyak sawit. Atau hari ini kemarin pada panik bayi nggak ngisi pertama. Ada info ini ya, naik bensin ya. Siapa sini yang punya motor di atas berapa cc? Kalau motor saya Mio ya. Kalau saya kasih pertama ini di keenakan deh mesinnya. Tapi sama aja ya. Pertalite juga pada antri ya teman-teman ya. Saya lihat kemarin di YH Halim itu di pom SPBU itu antri panjang banget ya. Untungnya saya sore ngisi kemarin pulang dari kampus, saya isi. Ya nggak terlalu rame ya di Polda itu ya. Tapi lumayan lama juga ngisi. Jadi kita lanjutin teman-teman. Kemudian ada memberikan kemungkinan kereta api berpapasan. Nah ini memang di jalur kita ini masih banyak single track ya. Nah ini juga tugas kalian teman-teman untuk memperhatikan. Bisa kalian kan mencari topik-topik tugas akhir apakah pengembangan double track gitu ya. Tapi setahu saya sudah cukup banyak ya kakak-kakak kalian meneliti tentang perencanaan double track ya. Mungkin kalian bisa cari yang lain berdasarkan KP kalian nanti ya di libur semester genap nanti ya. Lalu ada pemeliharaan dan perbaikan kendaraan jalan rel. Ini penting juga teman-teman. Ini selalu saya tanyakan ya ketika apa itu perbedaan antara pemeliharaan dan perawatan. Karena berbeda ya, itu dua hal yang berbeda. Memang mirip kalau kita lihat, tapi pemeliharaan itu kan eh, mengganti ya. Sorry, perawatan itu pengganti ya. Kalau pemeliharaan itu untuk mencegah. Jadi kita memelihara, ada namanya P12 ya kalau nggak salah ya. Ada perawatan berapa bulan, berapa tahun ya. Dan nanti kalian akan tahu ketika kalian KP ya, kerja praktik. Ini sama saja, jadi diperlukan peralatan perlengkapan bangunan dan emplasemen ya. Stasiun teman-teman. Lanjutkan lagi stasiun, saya nggak tahu nih stasiun mana diambil. Ternyata bangunan stasiun kita masih mengadopsi bangunan peninggalan Belanda ya. Ya atapnya memang semi-semi Eropa gitu ya.
Ini emplasemen. Ini kalian harus tahu juga ya apa itu definisi dari emplasemen. Sini bagian dari kompleks stasiun yang berupa lapangan terbuka, terdiri dari susunan jalan rel, kereta api beserta kelengkapannya. Untuk menggambarkan skema emplasemen ini, jalan rel ditunjukkan dengan garis tunggal. Jadi ada perbedaannya menurut besar kecil dan menurut kegunaan. Jadi kalau kita lihat sini, kalau berdasarkan ukuran besar kecil ada emplasemen stasiun kecil. Jadi dia ada dua peron aja teman-teman yang mengakomodir dua jalur. Jadi ada jalur Sepur Raya ya. Ini harus tahu teman-teman, Sepur Raya ini sering banget disinggung ya ketika perkuliahan persinyalan. Jadi kalian harus tahu ketika ditanya apa itu Sepur Raya ya, Sepur yang langsung lurus ya, ya memang jalur utama. Jadi ada jalur lain. Ya, mungkin kalau yang teman-teman di lab ya seperti Reski dan Bowo mungkin harusnya sudah familiar ya karena kalian kan sudah ada di lab operasi, kita harusnya sudah bisa memahami istilah-istilah. Oke, nanti kalian baca saja ya teman-teman ya. Yang klasemen sedang, ya, jalan rel utama itu Sepuraya tadi ya. Rel penyimpanan, lansiran, untuk lokomotif. Mungkin kalau emplasemen yang kompleks itu bisa kita lihat di stasiun Tanjung Karang ya. Mas stasiun kereta api itu menurut saya ya lumayan kompleks ya karena ada bongkar muat batu bara juga ya. Saya belum lihat denahnya ya. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik itu teman-teman harus melihat kondisi di lapangan dan menyesuaikannya dengan gambar ya. Jadi mau nggak mau kalian harus paham gambar. Jadi bagaimana bagian utara, selatan ya. Dan memang dulu belum ada ya mata kuliah gambar teknik ketika kalian masih semester 2 ya. Sekarang Prodi berusaha untuk agar adik-adik kalian ya bisa lebih memahami lah apa itu gambar teknik karena itu penting teman-teman. Ketika kalian nanti terjun di dunia kerja, kalian misalnya ikut konsultan ataupun syukur-syukur nanti kalian bisa ikut operator KAI ya. Nah, Prodi juga berusaha sekali untuk agar kalian lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan kereta api ya, operator ataupun regulator ya, syukur-syukur di regulator karena regulator kan kalian harus ikut seleksi CPNS dulu ya, misalnya di DJKA itu kan di bawah Kementerian Perhubungan. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman di Wesel ya, silakan. Wesel ini juga banyak sekali komponennya teman-teman, sudah sangat banyak dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Ini nanti bisa kalian baca. Ya, klasemen stasiun besar kan ini mungkin di Kertapati seperti ini ya, mirip-mirip. Karena ada muat bongkar. Kalau di Petung Karang itu tidak ada bongkar muat ya barang setahu saya karena memang terus menurun penumpang ya. Ini sepengamatan saya ya karena saya belum melihat denah gambarnya. Memang kita harus lihat denah gambarnya, denah klasemen. Dan kompleks itu juga di daerah Jawa ya, Daop satu itu banyak sekali teman-teman. Mungkin kalian lebih paham dari saya mengenai denah-denah itu ya, karena saya yakin teman-teman prodi KA ya, khususnya 23, 22 itu, 21 pasti sudah banyak sekali memahami tentang sila-sila di kereta api. Banyak juga yang di domisilinya dari Jakarta ya, jadi kalian banyak memahami tentang karakteristik rel di sana, bagaimana kendala, bukan kendala ya apa, permasalahan di relnya di lengkung itu banyak sekali teman-teman kalau kita kita kupas ya satu persatu. Ini ada menurut kegunaan ya, fungsinya ada emplasemen stasiun, emplasemen langsir. Langsir itu istilahnya ini ya, dia mampir lah ibaratnya ya. Kereta itu bergerak sir. Saya tahu istilah langsir ini ketika saya kerja di ini teman-teman, di irigasi dulu ya, jadi pengawas irigasi ya, pengawasan pembangunan irigasi. Jadi tukangnya mohon maaf ya, dari Jawa dia melangsir. Kemudian saya baca di dokumen RAP ya, rencana anggaran biaya memang ada teman-teman. Jadi
memindahkan material itu sudah ada komponen pembayarannya di Prap itu teman. Ini ya di luar topik kereta ya. Kereta langsir itu istilahnya ya Indonesia juga bahasa Inggrisnya. Tapi banyak sekali dipakai di lapangan. Lalu plasmen stasiun cabang, plasmen traksi, plasmen barang. Ini umum ya, plasmen stasiun. Purwokerto, salah satu stasiun tertua juga ya di Jawa. Nggak tahu nih dari Daob berapa ya? Daob 5 kali ya. Jadi itu nggak Purwokerto di Daob berapa? Ada yang rencana kafe di daerah sini? Daop 5, Pak. Daob 5 ya, Dini ya. Oke, kasih jawabannya. Dan Daob 5 juga banyak ya teman-teman yang kemarin saya lihat teman-teman yang mendapat kafe itu. Kakak-kakak kalian juga. Contohnya siapa ya? Sultan Hilmi ya. Sultan Hilmi itu kemarin membahas tugas akhir ngambil di Jogja ya kalau nggak salah. Saya juga. Nah, tidak apa teman-teman yang penting kalian tahu apa permasalahan di sana ya. Boleh kalian sharing ke nanti kan dapat ya ada pembimbing lapangan di sana ya. Kalian sharing apa permasalahan di sini. Kemudian kalian juga udah tahu kan kalian mau fokus kemana. Bisa kalian mau fokus ke sarana. Saya nggak tahu di 23 ada nggak yang mau ngambil persiapan di sini. Nah, saya banyak sharing juga dengan teman-teman kayaknya belum banyak. Oh ini ya, Bowo ya. Ada nggak Bowo di sini? Ini nggak ada Bowo. Kemana Ki? Bowo Ki? Ya hadir. Saya kurang tahu, Pak. Nggak ada di. Kamu di mana nih? Di lab apa di rumah? Saya di kos, Pak. Nanti ke Di labnya. kosan. Aku masih pulang deh. Enggak ya, rumahnya di Balam ya. Siangan kali ini. Hadir, Pak. Oh hadir. Jadi Wo ngambil persinyalan kamu. Enggak, Pak. Saya di Daop 2 Bandung, Pak. Iya, maksud saya Jadinya. ngambil arah TA-nya udah mengambil itu. Oh, Apa kalau belum arah kebayang? TA-nya belum kebayang, Pak. Belum ya. Iya, Oke, Pak. oke. Gak apa-apa nanti sambil jalan lah ya, sambil kafe, sambil kamu semester genap ini kamu pastiin semester 5 ya, di semester sorry semester 6 ya kalian sekarang ya, semester 6. Oke, makasih Wak. Ini salah satu KA alam lawas juga ini ya, kita lihat gambar. Nggak tahu ini lokomotif kapan ini. Ini kayaknya masih zaman Perumka ya, atau kalau saya salah ya. Ini di sini ada yang relevan dan lain-lain. Mohon koreksi ya teman-teman ya. Oke, ini depo. Saya nggak tahu juga ini di daerah mana dia gambar gambar. Kalau kita lihat ada KRL, ada banyak ya sini ya. Jadi kereta itu penting sekali untuk dilakukan perawatan ya. Jadi memang kebutuhan sarana itu kita perlu memperhitungkan untuk perawatan. Jadi ketika satu rangkaian kereta itu rusak, ya untuk memastikan operasional kereta itu tetap sesuai dengan KPK ya mau nggak mau ketika perencanaan itu harus ada sudah mengakomodir kondisi darurat ya teman. Jadi terkadang operator itu sudah menyiapkan, contohnya KCI ya, Kereta Komuter Indonesia ya. KCI itu pasti sudah memperhitungkan berapa kebutuhan dari misal line Cikarang itu kan sampai jam 12 teman-teman ya. Itu kan sangat mobile sekali ya. Di jam 4 itu sudah mulai kereta pertama sampai jam 12 malam. Koreksi ya kalau saya jam 12 atau jam 11 kalau saya nggak salah ya. Itu perlu sekali teman-teman perawatan kan memang sudah ada waktunya ya. Jadi harus ada kereta darurat, kereta yang memang mengakomodir frekuensi kapasitas lintas. Ini memang kalau kalian ingin mengetahui
kompleksitas dari kereta itu ya kalian lihat kereta di Jabodetabek ya, khususnya kereta komuter. Karena memang kalau kita lihat ketepatan waktu KC itu cukup baik, bahkan on time ya. Kalau kita lihat ya nggak cuma kereta jarak jauh ya, tapi kereta komuter juga saya kira itu menurut pengalaman saya dulu 2019 2 bulan teman-teman di Jakarta juga KP ya. KP di daerah Lebak Bulus. Kebetulan itu MRT baru aja jadi. Jadi pertama kali saya coba kereta MRT ya. Jadi seolah-olah kita coba transportasi di negara-negara maju ya. Saya bangga teman-temannya seneng ya melihat Indonesia ini perkembangan transportasinya sudah mengarah ke yang baik. Di luar memang skema pendanaan itu kita masih hutang ya teman-teman ya, masih sistemnya investasi ya. Jadi pengelolaan itu masih full dari Jepang. Tapi nanti ketika berapa tahun, sekitar saya nggak tahu masa konsesinya kurang lebih 40 tahun ya kalau saya nggak salah ya. Nanti baru kereta itu semua fasilitas yang mereka bangun akan jadi milik kita ya, punya pemerintah Indonesia. Dalam hal ini PT MRT ya, PT MRT itu swasta ya kalau nggak salah itu teman-teman, tidak di bawah naungan Kemenhub. Jadi kalau Kemenhub itu ada LRT Palembang, LRT Jabodebek gitu ya. Nah, ini menarik juga, kemarin saya sempat baca teman-teman. Jadi LRT Jakarta itu kan sudah mau selesai ya, sudah mau hampir selesai sampai ke, kalau saya nggak salah sampai Manggarai. Ini rencananya mau dilanjutkan lagi sampai Duku Atas, itu yang fase 1A atau 1B, salah salah. Kemudian saya cari lagi bagaimana eh, loopnya itu ya, rangkaiannya itu sampai mana sih. Kita mau dilanjutkan sampai ke Pesing, lanjut lagi sampai ke ketemu di stasiun Raja Wali ya, Raja Wali di Jakarta Utara. Nanti akan nyambung dari kereta arah JIS. Jadi JIS itu akan dibangun LRT juga ya. Tapi kita nggak tahu ya, pembangunan itu kan memang banyak sekali dinamika, butuh perencanaan. Sejauh ini yang memang sudah siap itu dibangun ke arah Duku Atas teman-teman ya, Manggarai Duku Atas. Karena di Duku Atas itu kan ada pertemuan simpul transportasi ya. Nah ini penting juga teman-teman. Jika kalian tertarik dalam topik TOT ya, TOT itu kan sangat dibutuhkan sekali apa kawasan yang memang sudah terintegrasi dengan transportasi, simpul transportasi. Jadi kalau kita lihat Duku Atas sudah ada LRT Jabodebek, selanjutnya nanti akan terkoneksi dengan LRT Jakarta ya. Selanjutnya lagi memang sudah ada kereta bandara yang bisa kita naik dari karet ya, karet BNI kan, kalau saya nggak salah. Nah itu semua transportasi utama ya, pendukung sekali untuk mobilitas masyarakat Jakarta khususnya ataupun yang pendatang. Jadi inilah kenapa penting Duku Atas itu sebagai daerah pusat kegiatan ekonomi, karena memang dekat dengan daerah SCBD ya, Sudirman Central Business District. Jadi memang mungkin selanjutnya dilanjutkan ke sana ya. Lalu yang saya baca itu selanjutnya juga dari Rawamangun, sorry, bukan Rawamangun, dari Velodrome ya. Velodrome itu mau dilanjutkan sampai ke Klender ya, asal. Ini memang diperlukan ya, karena kalau kita lihat berkaca di Palembang teman-teman, saya asalnya dari Palembang juga. Oke, bentar ya teman-teman. Itu memang tadi saya cerita. Lupa saya sampai cerita. Sampai mana tadi saya cerita. Bila kita lanjutin ya teman-teman ya. Nah ini pelasemen barang ya. Ini menarik juga teman-teman. Dry port ya. Mungkin kalian sudah ada yang paham sedikit tentang dry port. Dry port ini terminal barang ya. Tapi kita sebut dry port itu adalah eh, terminal bongkar muat barang ya. Kenapa penting teman-teman dry port ini?
Cari dulu dry port itu. Ini ya teman-teman ya. Terminal logistik di pedalaman yang terhubung langsung dengan pelabuhan laut. Nah, Cikarang itu memang salah satu kawasan ekonomi ya, industri, sorry, industri, di mana di sana banyak sekali manufaktur besar, Honda, Yamaha ya, Mitsubishi, mobil-mobil itu kan semua dibuat di sana ya, dirangkai di sana. Jadi kenapa penting sekali memiliki dry port ya, dry port yang mana nanti dari dry port itu bisa dilanjutkan pengirimannya. Harapannya sih dari produk-produk itu bisa melalui kereta ya teman-teman. Mungkin sekarang belum ada ya. Masih kebanyakan mobil-mobil itu dikirim melalui kontainer ya, kontainer besar. Tapi nggak tahu nanti ke depan apakah nanti ada sarana yang memang bisa mengakomodir pengiriman. Nah, sekarang yang masih miss itu adalah jalur Bakauheni Bandar Lampung ya teman-teman ya. Memang banyak sekali dinamikanya, di luar itu adalah kebijakan pemerintah ya teman-teman. Jadi kalau pemerintahnya memang ingin membangun, ya pasti sudah ada langkahnya ya. Kalau untuk dokumen teknis saya yakin sudah banyak teman-teman. Banyak konsultan yang sudah membuat, baik itu pemerintah ataupun swasta, dan juga dari akademisi ya. Dari kakak-kakak kalian juga sudah banyak sekali dokumen-dokumen teknis perencanaan jalur Degi Neneng Bakauni ya, sorry, Bakauni Bandar Lampung itu lewat luar ya, kalau dulu setahu saya ini perencanaan melalui jalan tol itu ya. Jadi kalau itu jadi, bisa jadi pengiriman-pengiriman barang itu bisa melalui kereta. Itulah poin utamanya ya. Tapi di sini kita lihat dulu dalam segi sosial ekonomi ya. Sosial pasti akan berkonflik dengan bus, teman-teman. Di sini peran pemerintah ya, bagaimana dia mengeluarkan kebijakan. Jadi eh, bagaimana dia memberikan pemahaman terhadap operator-operator bus itu bahwa kereta ini ya tidak cuma mengangkut penumpang, tapi juga mengangkut barang. Dan itu penting dan harus dibangun ya. Jadi semuanya itu pasti akan kebagian teman-teman ya. Kereta itu nanti tinggal diatur frekuensinya berapa, disesuaikan dengan bus. Jadi bus itu juga tidak kehilangan penumpang. Nah ini hal-hal seperti ini ya harus kalian pahami. Kenapa sebuah transportasi itu penting untuk dibangun. Oke, nanti kalian baca aja teman-teman. Ini yang penting ya. Jadi dalam sistem dan manajemen operasional kereta, kita berdasarkan data yaitu pola GPK, ya, grafik perjalanan kereta api sebagai hasil masukan perencanaan, penganggaran, penjadwalan, pelaksanaan operasi dan informasi. Jadi kalau kalian lihat ketika kereta itu lewat pasti dia akan dicatat ketika jamnya berapa, dia terlambat berapa menit. Nah, itu sebagai masukan nantinya ketika pengembangan GPK di tahun berikutnya ya. Hal-hal seperti ini memang GPK itu saya yakin kalian sudah banyak memahami ya. Dia akan lebih memahami lagi ketika nanti praktikum setelah UTS ya. Ini ada praktikum teman-teman di lab operasi. Di selanjutnya silakan nanti koordinasi, nanti saya mungkin akan sampaikan ke ketua kelas ya bagaimana teknisnya. Ini pengamanan jalan di kereta api. Pada satu sepur tidak boleh berada lebih dari satu kereta api di waktu yang sama. Ini juga kemarin sempat dibahas ya ketika saya mendampingi Pak Yanto di perkuliahan sistem perjalanan 2 ya. Di kereta itu kan ada moving block dan fixed block ya teman-teman kemarin ya. Jadi ketika kereta di depan itu berarti dia pasti akan memberikan sinyal ke kereta belakangnya bahwa oh tidak bisa lewat. Jadi tidak boleh ada satu sepur yang berdekatan ya dengan jarak tertentu. Lalu di stasiun kereta api hanya diperbolehkan masuk ke sepur yang kosong. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi ada sinyal masuk, sinyal datang ya. Jadi banyak sekali sinyal kemarin yang sudah dibahas. Untuk keamanan di lintas bebas, suatu kereta api tidak diperbolehkan berangkat dari stasiun sebelum batak jalan yang dilalui telah ditinggalkan. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, siapa yang berperan mengatur ini teman-teman? Itu tadi ya BPKA, Jabat Pengatur Kereta Perjalanan, Jabat Pengatur Perjalanan Kereta Api.
Nah, hal yang harus dipahami juga adalah semboyan ya. Semboyan pesan yang bermakna bagi petugas yang berkaitan dengan perjalanan kereta api sebagai perintah atau larangan yang ditujukan atau diperagakan ya. Bisa itu isyarat, sinyal, tanda ya, dalam bentuk warna, cahaya, atau bunyi. Lalu pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda batas, dan petunjuk tertentu. Kalau isyarat di sini, semboyan yang disampaikan oleh pengatur perjalanan kereta api atau petugas atau pihak lain dalam bentuk peragaan, bunyi, atau alat tertentu. Lalu kalau tanda adalah semboyan berupa alat atau benda. Ini bisa kita lihat di jalur-jalur kereta api ya. Kalau di stasiun mungkin sudah ada yang LED atau kita sebut dengan sinyal elektrik ya. Kalau masih ada yang menggunakan sinyal blok, dia masih menggunakan simbol untuk semboyan. Ini salah satu semboyan. Saya yakin kalian sudah paham semboyan 2A, semboyan 2B. Saya nggak tahu ini sudah terbaru atau memang masih digunakan ya. Sepertinya masih ya. Oke, ini nanti kalian baca saja ya. Sini semboyan 5 paling familiar ya. Kereta dibolehkan berjalan melewati sinyal utama masuk ke stasiun atau masuk di petak blok sesuai dengan kecepatan yang diizinkan. Semboyan 7 kereta harus berhenti di muka. Semboyan 6 kereta diperbolehkan berjalan hati-hati. Ini kalau kalian lihat di belakang kereta itu pasti ada semboyan ini ya, akhiran kereta api ya. Jadi kalau setiap pos sinyal itu suka ada ini ya, petugas ya, petugas yang melakukan pemantauan di jalur tersebut. Jadi petunjuk kepada petugas dengan perjalanan KA mengenai posisi akhiran pada rangkaian KA. Semboyan 21 ya. Yang putih ini tanda batas ruang bebas. Tunjuk kepada petugas yang terkait dengan perjalanan KA bahwa rangkaian KA tidak boleh melampaui batas ruang bebas. Ini operasional perjalanan kereta api di stasiun. Yang mengatur perjalanan adalah BPKA, mengatur perjalanan kereta api. Ketika kereta itu di stasiun, KA dapat berhenti ataupun berjalan menerus. Jadi tergantung ya, apakah nanti ketika di depan itu ada kereta. Kalau di Sumatera itu pasti biasanya berhenti ya, bahkan di jalur pun single track itu biasanya diatur untuk berhenti ya, sudah ada semboyan-semboyan ya. Jadi bisa kalian perhatikan ketika di perjalanan dari Kertapati ke Tanjung Karang itu berapa kali berhenti ya. Di mana saja itu biasanya akan tahu teman. Nah, ini masinis membunyikan peluit sebagai respon semboyan 35 setelah melihat sinyal alarm. Ini prosedur ketika perjalanan kereta kedatangan, sorry. Berikan semboyan 1 sebagai tanda bahwa stasiun siap menerima kedatangan. Semboyan 2A, 2B, 2C, dan 3, semboyan 3 ya. Ini bisa dibaca ini teman-teman. Jangan KPK. Jadi kalian harus paham juga teman-teman. Apa saja yang bisa membuat KPK itu berubah, itu juga harus kalian pahami ya. Jadi di KPK juga mengakomodir angkutan barang, angkutan penumpang. Jadi tidak cuma angkutan penumpang aja ya. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007, KPK pada ayat 1 dibuat oleh pemilik prasarana kereta api. Dalam hal ini PT KAI ya, sekurang-kurangnya berdasarkan jumlah KA, kecepatan yang diizinkan, relasi asal tujuan, dan rencana persilangan dan penyusulan. Ini contohnya ya, ada profil lintas, lengkungan, kelandaian, jarak antara, kecepatan maksimum, jarak, nama stasiun. Banyak kereta api atau frekuensi maksimum pada satu lintas pada kurun waktu disebut dengan kapasitas lintas. Nah, inilah yang paling penting teman-teman ya, kapasitas lintas. Ini contoh KPK teman-teman, Cikampek, Cirebon, Tegal, Cirebon, Depok. Jadi ada kelandaian,
Dan profil lintas itu profil ininya ya, bagaimana jalur tersebut ya, kondisi jalur tersebut. Contoh jalurnya ya, klasemen ini benar. Frekuensi tertinggi yang dapat dicapai satu lintas pada kurun waktu tertentu. Jadi dipengaruhi oleh tingkat pelayanan atau keterampilan para karyawan, peralatan yang mampu memberikan kemudahan masuk keluarnya sarana, jarak lintas, dan banyak jalur yang dapat digunakan. Nah, kalian harus paham juga ya, petak jalan itu apa? Petak jalan ini adalah lokasi antara dua stasiun atau antara dua blok sinyal. Antara itu lokasi petak antara dua stasiun besar. Lintas di sini biasanya sesuai dengan historis pada saat membangun koridor berhubungan dengan origin destination ya, asal tujuan tadi. Jadi kapasitas lintas itu diambil KA per hari ya, misalnya. Nah, ini contohnya rumusnya ya, ini tidak berubah, setahu saya masih sama. Jarak stasiunnya berapa, kecepatan rata-ratanya berapa, waktu pelayanan sinyal, ini biasanya ada ya, pasti ada. Jadi untuk pelayanan sinyalnya berapa menit, kalau dia menggunakan sinyal mekanik dengan blok, elektrik, atau dengan CTC ya, terpusat atau tidak terpusat. Jadi saya yakin kalian sudah paham ya contoh-contoh perhitungan kapasitas lintas. Dengan jarak 9,13, kecepatannya 85, kapasitas existingnya 72. Menggunakan sinyal mekanik, tinggal diinputkan ya teman-teman ya. Jaraknya berapa, dibagi dengan 100, ditambah 5,5 dikali 60. Terus kapasitas, jika dinaikkan ya 100 km, kapasitasnya menjadi 79 dari 72. Kalau dimulakan elektrik, berapa kapasitas internetnya dinaikin dari 97, lebih banyak lagi ya, karena memang menitnya lebih kecil di sini. Ini yang perlu kalian lihat ya, karena waktu pelayanan sinyal itu berpengaruh. Oke, selesai ya, ini sudah habis materinya. Di sini ada pertanyaan teman-teman. 25, banget ya, 25 yang hadir. Oh ya, kita 2 kelas ya. Kalau nggak ada, mungkin saya berikan tugas teman-teman. Silakan dikumpulkan di GCR sebagai persiapan UTS ya. Mungkin bisa dicatat teman-teman, saya sebutkan soalnya. Bisa kalian tulis tangan saja ya, tulis tangan di kertas. Apa saja faktor penyebab perubahan GPK? Itu soal pertama teman-teman. Kemudian soal kedua, jelaskan tugas dari BPKP, BPKA, dan masinis dalam pengendalian operasi kereta api. Kemudian yang terakhir, nomor 3 adalah apa saja peraturan dalam perkeretaapian yang membahas tentang perjalanan kereta api. Ada 3, silakan dituliskan di kertas, di scan, nanti disubmit di GCL. Waktunya mungkin nanti saya kasih sampai hari Sabtu ya. Tidak banyak, mudah teman-teman. Ini sebagai persiapan ya, persiapan ketika kalian akan ikut di UPS minggu depan. Ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan dan tugas? Izin Pak. Pak, maaf, boleh diulang soal nomor 2 nggak ya, Pak? Oke, nomor 2 tadi, jelaskan tugas PPKP, PPKA, dan masinis dalam pengendalian operasi kereta api. Izin Pak untuk nomor 3 boleh diulang Pak.
Nomor 3 tadi, sebutkan peraturan dalam perkeretaapian yang mengatur tentang pengaturan perjalanan kereta api. Udah catat ya. Kalau sudah, tolong Faisal dan satu lagi siapa ya ketua kelas? Fauzan ya? Sal, Pak. Oh iya, Sal. Tolong di SS Sal sama Fauzan. Oh, Faisal. Di SS nanti tolong diisi monitoring perkuliahannya ya. Diisi akad dan di grup ketua kelas. Biasa kalian isi. Baik, siap, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, kita cukupkan ya kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Silakan melanjutkan kegiatan dan persiapkan untuk UTS ya. Sekian kita tutup kuliah kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.